firman yang Yesus sampaikan, dan firman itu adalah hidup kekal. Makanya Yesus menyampaikan sesuatu sebagaimana yang diperintahkan Bapa untuk ia sampaikan. Nah, ternyata Kristen melakukan rutinitas kekristenan, tidak ada perintah Bapa seperti itu. Apa yang Bapa perintahkan, kuduskan hari Sabtu, sunat, itu perjanjian kekal, jangan makan babi, kemudian sujud dalam beribadah, menyatakan diri yang tiada Tuhan selain dirinya. Semua dilanggar oleh orang Kristen. Jadi bagaimana Kristen mau selamat? Kristen apa yang bisa menyelamatkan Kristen? Tak ada. Semua firman yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel dilanggar seluruhnya. Jadi apa yang bisa menyelamatkan Kristen? Pada saat penghakiman, ajaran Yesus itu kami lakukan. kalau ajaran Yesus yang Anda lakukan, Anda tidak menjadi Kristen. Hah? Ya, Kenapa Bang bilang begitu? Tadi Anda sudah menguraikan mingguan, Natalan, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus, bukan ajaran Yesus. Kok masih bingung? Itu ajaran-ajaran yang tanggal 25 pasca menyembah makan segala macam itu bukannya, jangan bedain ya. Makan babi segala macam itu bedain. Yang kami bikin kayak merayakan hari itu Bang, itu tanda kami memberikan penghormatan atau memperingati gitu. Biar kami nggak lupa gitu, siapa sih penyelamat kami gitu. Kok apa Yesus itu menyelamatkan apa Bang? Untuk kita tahu siapa yang menjadi pahlawan Indonesia ketika kita dijajah itu. Enggak, maksudnya Yesus menyelamatkan Kristen itu di mananya? Kok jadi Yesus penyelamat Kristen? Maksudnya apa ini? Mana ada pernah Yesus menyelamatkan Kristen? Kalian yang mengklaim, tapi Yesus justru mengusir kalian. Di mana Yesus menyelamatkan Kristen coba? Dalil mana yang Anda gunakan? Yesus menyelamatkan Kristen. Yang ada Yesus mengusir Kristen ke neraka. Itu betul. Bukan dibilangnya Kristen. Kalau percaya kepadanya, Yesus bukan menyelamatkan orang Kristen. Yesus yang percaya kepadanya. Kalau percaya kepadanya, kalau percaya kepadanya, melakukan segala pekerjaan yang Yesus lakukan. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ada nggak Yesus melakukan makan babi, tidak bersunat, mingguan, menyembah Yesus, Natalan? Ada nggak? Ya nggak mungkin lah Yesus memperingati dirinya sendiri ya. Ya itu yang saya balikkan tadi ya Nah, Pak. itulah yang dia. Bentar. Katanya percaya. Bentar. Itu cara kami menghormati Yesus tadi. Sedangkan untuk ajarannya kami juga ikutin ajaran dia. Nggak kami hilangkan. Dengan cara kami memperingati dia, nggak kami hilangin satupun ajaran-ajaran tentang Yesus, tentang kasih itu, tentang Untuk kasih lagi. Paling cuma kasih itu doang. Tapi seluruh pernyataan-pernyataan yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel tidak ada yang kalian lakukan. Contoh. apa yang nggak kami lakukan? Contoh, sunat. Ya. Kalian sunat? Sunat nggak bersunat bukan arti kamu akan diselamatkan. Kata siapa? Yesus di Matius 5 nomor 19 mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit, alias neraka. Tapi barang siapa yang melanggar satupun dari hukum Taurat itu, yang ada sekitar ratusan aturan itu, satupun dia satupun dia salah, itu batal semua dan ulang dari awal. Kata siapa? Itulah memang hukum Taurat itu, Bang. Iya, kata siapa? Itu kan kata pembodohan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Sekarang ada nggak Yesus mengatakan itu? Bentar Bang ya. Gini, Yesus itu dia diutus, yang artinya diutus dan mengikuti ajaran-ajaran hukum Taurat. Ketika dia disalib, itu hukum yang Taurat tadi, hukum-hukum lama itu dihapus oleh dia melalui siapa tadi. Tunggu dulu, siapa yang menginginkan penyaliban? Loncat-loncat Bang, jadi nggak Iya, Anda memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus di atas salib membatalkan Taurat. Itu fitnah. Ya, betul. Nah, di mana Yesus mengatakan itu, bahwa dia datang untuk membatalkan Taurat? Dia malah mengatakan di Matius 5:17, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ingat, itu garis bawah itu Bang.
jangan kau menyangka aku yang artinya Yesus menghilangkan hukum Taurat ketika dia ada di bumi. Itu garis besarnya. Ya terus kenapa dihilangkan? Ya melalui penyaliban itu dia menghapus semua Kata hukum siapa? Taurat. Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesusnya mengatakan, aku membatalkan Taurat dengan salib? Yang mengatakan itu adalah Paulus, Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Paulus yang membatalkan, bukan Yesus. Kan sudah aku bilang tadi bang, abang garis bawahi. Aku datang ke sini bukan untuk membatalkan, yang artinya aku. Nah pertanyaanku lagi, kalau memang abang harusnya setuju dengan itu, mana Yesus bilang kalian ikutin itu hukum Taurat? Baca Dia lalu Matius, dia sebut-sebutin. baca Matius 23 nomor 3. Lalu baca pengakuannya juga di dalam pengajarannya dia, Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48. Lengkap itu di situ. Matius Lengkap. berapa? Matius berapa? Matius 23. Matius 23 ayat Nomor 1, nomor 2. bentar. Biar fair, ada nggak dia menyuruh juga kan? Matius 23 nomor 1 dan 2 ya. Iya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah ya Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itu berarti Yesus mengajarkan kemudian untuk mempraktekkan, untuk melakukan hukum Taurat. Jangan ikuti orang Farisi. Orang Farisi hanya berkata tapi tidak mempraktekkan. Jangan ikuti, tapi dengarkan segala apa yang dikatakan itu. Apa yang dikatakan? Ya lakukan hukum Taurat. Begitu juga ketika Yesus ditanya, "Guru, apa dan bagaimana cara kami memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Aku boleh minta tolong sama abang tentang ajaran Paulus, katanya meniadakan hukum Taurat itu, biar ku Iya. bisa biar singkat gitu daripada ku cari-cari. Ayat berapa itu bang? Iya. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 terbang ya. Efesus 2 nomor 15. Biar ada ininya. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Lalu kita kan dia kan sedang bicara kepada orang-orang murid-muridnya dan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini kan bangsa-bangsa Yahudi, Bang. Nah, itu kan dia memang mengikuti ajaran atau menggenapi semua ajaran-ajaran bangsa Yahudi ketika dia ada di situ. Tidak meniadakannya. Tetapi ketika hubungan dari antara Efesus 2 ayat 15 ini tadi, makanya dengan matinya dia itu, dia membatalkan hukum Taurat itu. Kata siapa? Paulus kan? Iya. Nah, sekarang Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Iya, dia itu maksudnya Bang, dengan cara dia itu membilang kepada dirinya, dia nggak menghapus atau nggak mengikuti hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum Yahudi itu, dia nggak. Tetapi ketika dia sudah mati untuk menebus hukum itu dan sudah digenapinya, satu pun nggak ditolaknya, makanya di situ kami percaya juga. Ya, di mana Yesus membatalkan Taurat dengan cara disalib? Siapa yang mengajarkan itu? Kan Paulus yang mengajarkan itu, bukan Yesus. Sementara Yesus ajarannya berbeda. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Barang siapa loh? Tak boleh, kata Yesus. Aku juga nggak bisa jawab itu Bang, cuman satu jawaban dari aku, memang dia ketika ngomong dari situ untuk orang-orang Yahudi dan Farisi.
Tapi Iya, ketika dia sudah mau diangkat ke surga, dia memberikan kepada murid-muridnya satu satu perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti bukan cuma bangsa-bangsa Yahudi saja. Sehingga ketika kami orang bangsa Indonesia ini mengikuti ajaran Yesus, kami nggak akan mengikuti adat istiadat orang-orang Yahudi. Nah, sekarang permasalahannya, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Masalahnya itu di situ. Lalu mana Yesus kalau bukan itu Yesus? Ya, Yesus terangkat ke langit. Sebelum penangkapan, Yesusnya sudah di langit. Waduh. Ya, itu kata Yesus sendiri, bukan kata saya. Jauh kan? Cerita dari mana ini Bang? Aduh. Jadi Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 1. Anda kan beragama selama ini cuma doktrin dogma, bukan karena proses belajar. boleh. Yohanes berapa? 13 nomor 1. Oh, Yohanes 13 ayat 1. Yes. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Oke, sebelum Paskah Yesus sudah tahu, bahwa sudah tiba saatnya dia beralih dari dunia ke mana? Kepada Bapa. Sebelum Paskah kan? Ya, sebelum Paskah. Nah, sebelum Paskah, bukan dari dunia ke dunia orang mati, tapi dari dunia ke Bapa. Sebelum Paskah itu sudah tiba saatnya Yesus harus ke Bapa sebelum Paskah. Berarti yang keluar dari kubur ini dalam memperingati Paskah kalian ini itu siapa? Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 Bentar. atau Lukas 22. Silakan. Bentar. Ketika dia bilang kayak gitu, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus dan lain sebagainya. Pokoknya dia bercerita kepada murid-muridnya. Dan ketika itu bagaimana cara murid-muridnya masih tahu itu masih Yesus? Dia di situ kan di Matius 13 tadi itu kan dia membasuh kaki murid-muridnya gitu. Sampai dibilangnya akulah guru dan Tuhan, memang betul perkataanmu. Kalau itu, lalu sampai ada kejadian ketika dia udah bilang di situ, aku akan pergi ke tempat Bapa. Bagaimana? Jadi siapa yang berbicara-bicara sehingga ibunya si Maria pun nggak tahu ini masih Yesus atau enggak? Lah, detik penangkapan disitulah Yesus pergi. Lah. Tadi abang bilang di ayat 13 ini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Bukan iya kan hari Jumat. Hari Jumat itu kan Yesus terjadi penangkapan. Nah, hari Jumat itulah kemudian Yesus terangkat. Jadi yang disalib bukan Yesus, yang ditangkap bukan Yesus. Mari kita buktikan. Yang ditangkap bukan Yesus. Berani nggak kita buktikan? Boleh. Aku ngakak kali semua. Iya, kamu saudara ini belajar cuma doktrin gereja soalnya. Cerita-cerita yang mana? Coba lagi bang. Lah, tadi yang Anda pahami Yohanes 13 itu apa? Yesus terangkat ke langit ke Bapa sebelum apa? Dia artinya yang saya pahami di ayat 1 ini bang. Artinya dia memang tahu, bukan berarti dia langsung pergi naik ke atas langsung menghilang. Saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Ah, betul. Memang dia sudah tahu pemikirannya. Saatnya sudah tiba. Tapi nggak mungkin langsung dia ketika dibilang saatnya sudah tiba. Nggak gitu. Soalnya dia membasuh kaki murid-muridnya setelah itu. Jadi siapa yang membasuh kaki murid-muridnya ketika dia sudah surga? Baik, kita buktikan bahwa yang ditangkap itu bukan Yesus. Di Lukas 22, ketika ada penangkapan terjadi terhadap dirinya, apa yang dikatakan oleh imam-imam di situ? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Elohim? Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak percaya. Ayat berapa itu bang? 22. Lukas 22. Ya, ayat di data nomor 67. Oh, atau ya, silakan. Ayat 67 katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Bentar, 66. Itu paragraf baru soalnya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi
Nah itu kan udah dari sini kan udah mencerna yang Matius 13 tadi bang, harusnya abang Yohanes 13 sudah ini yang katakan ditangkap tadi. ini sudah ditangkap, ini orang ini sudah ditangkap. dan dan harusnya dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan iman-iman kepala ahli-ahli Taurat dan segala macam yang menolak Yesus, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Kata mereka, orang-orang Farisi itu, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami orang Farisi." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Terus Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Jika aku bertanya, kamu nggak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Ya, dari mulutnya sendiri. Berarti itu Yesus lagi ngomong tuh. ada nggak ada nggak oknum ini mengaku aku Mesias? Kata sekalipun aku katakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Ya kan itu udah dijawabnya bang. Sekalipun dia ngomong aku Mesias, kamu nggak akan percaya aku Mesias. Lah, jadi kalau begitu, jadi menurut Anda, jadi menurut saudara orang-orang itu menangkap Yesus karena tidak percaya itu Yesus atau percaya itu Yesus? Orang-orang ini, bang, tolong, orang Farisi ini nggak percaya Yesus, nggak percaya ajarannya, karena mereka itu menyembah. Enggak, bukan ajarannya. Yang di sidang ini mereka percaya Yesus atau tidak percaya kalau ini yang di sidang Yesus? Yang di sidang ini Yesus, mereka nanya Mesias. Iya, apakah Mesias. kamu ini Mesias atau bukan? Apakah mereka percaya atau tidak percaya? Ya tentunya itu adalah Yesus. Mereka nggak percaya. Lah, terus kenapa disalib kalau tidak percaya? Kalau mereka tidak percaya kalau yang mereka tangkap ini Yesus, kenapa disalib? Justru mereka percaya bahwa yang mereka tangkap ini adalah Mesias, makanya mereka salib. Benar tidak? Dengar bang, Mesias itu adalah sang juru selamat bang ya. Nah Yesus ini dia mengaku adalah sang Mesias itu. Di Makanya mana dia mengaku? percaya. Di mana dia mengaku di sini bahwa dia Mesias? Dia membawa ajaran-ajaran itu bang. Kalau Yesus yang asli betul, memang dia Mesias. Tapi yang di sidang ini, apakah dia mengaku Mesias? Lalu ketika dia ditangkap, apakah itu bukan Yesus lagi? Kan dia mengatakan mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Jadi yang duduk di depan mahkamah ini siapa? Yang duduk di mahkamah ini siapa? Mana perkataannya tadi, sorry bang. Kata mereka Ayo. semua, kalau begitu engkau itu kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Kamu yang mengatakan, bukan aku. Dan kalaupun aku mengatakan kepadamu, kamu tidak akan percaya kalau sebenarnya aku ini bukan Yesus. Kau tidak akan percaya, kau akan tetap menyalibkan aku. Tetap Iya. saja kau tidak percaya. Kau Orang tetap Farisi. menganggap aku Yesus, padahal aku ini bukan Yesus. Padahal dia sudah bilang, coba di data nomor 69-nya. Jadi dia bukan mengaku dia Yesus di situ. Coba 69 baca. Baca 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Di mana itu? Duduk di mana dia? Mulai sekarang duduk di mana si Yesus ini? Mulai anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu di mana? Di mana itu? Di mana? Di mana itu? Ayo, di mana? Sabar. Di mana? Ayo, di mana? Inilah akibatnya kalau cuman doktrin dogma gereja. Sekarang orang yang disidang mengatakan, mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas, di langit sebelah kanan Tuhan. Yang kau salib ini benar-benar bukan Yesus, tapi walaupun aku mengatakannya, kalian tidak akan percaya. Jedar. Jadi yang disalib itu bukan Yesus, tetapi oknum lain. Itulah yang dikatakan Al-Quran saya.
Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Orang lain yang disalib, bukan Yesusnya. Dia itu Yesus sudah duduk di atas. Gimana? Lalu siapa itu? Bukan Yesus menurut abang? Ngapa dia tahu Yesus Bukan. sudah duduk di atas? Lah, dia sendiri yang mengatakannya, bukan Yesus kok. Yesus sekarang sudah duduk di atas. Lalu yang di sini siapa? Yang di depan Orang sidang? yang dikutuk, orang yang dikutuk Elohim. Dia yang tahu pantas. Yesus sudah ada di surga. Yes, dia tahu karena dia yang dipakai untuk menggantikan Yesus. Makanya yang disalib itu orang yang dikutuk Elohim, bukan Yesus. Yesus orang dikasihi, yang dikutuk ini orang yang disalib. Makanya di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib, agar dibunuh. Nah, sekarang siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang menyerahkan orang benar Yesus untuk dibunuh? Yudas. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yudas. Siapa yang iblis menurut Yesus? Yudas. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yang makan uang suap, yang mengkhianati orang benar, yang menyerahkan orang benar untuk disalib. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang ingin membunuh Yesus, tetapi Allah kemudian menyelamatkan Yesus. Yang dibunuh adalah salah satu dari mereka yang mengkhianat, yang makan uang suap. Itu real fakta. Makanya orang Yahudi meludahi kalian, karena sebenarnya yang mereka salib itu bukan Yesus, bukan Isa. Yang mereka salib adalah orang yang mengkhianati Yesus. Itulah yang disalib. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, apa kata Yesus? Orang-orang jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan kepada mereka orang jahat satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Makanya tidak ada satupun murid Yesus, tidak ada keluarga Yesus, emaknya sekalipun tidak pernah menunggu detik-detik keluarnya Yesus dari kubur. Oke, dia dapat ilham dari Tuhan ini bang. Kayaknya. Iya, Dapat silakan. ilham dari Tuhan ini. Ketika dia Silakan. bilang, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, mana tadi itu ya, mulai sekarang anak manusia, artinya dia sedang ketika ada di sidang agama, itu artinya bukan artinya detik itu juga bang. Mulai sekarang itu artinya setelah dia disalibkan, itu makanya dia akan duduk di surga nanti ketika itu. Karena dia tahu di penghakiman ketika selesai sidang agama ini, dia bakalan disalib gitu. Dan sesuai dengan abang yang bilang tadi, siapa yang menerima suap, bagaimana Yesus yang sudah diserahkan ke situ, ya Yudas kan udah tahu lah Yesus itu gimana perawakannya, gimana sifat aslinya. Tentu Yudas sudah tahu, dan dia menyerahkan Yesus. Nggak mungkin tiba-tiba Yesus menghilang gitu dan digantikan oleh seorang yang terkutuk, yang kata abang bilang. Seharusnya di situ logika kita main di situ. Dan ketika juga orang-orang Yahudi, Simon Petrus yang menyangkal ketika Yesus itu ditanya apakah kamu murid Yesus, seharusnya itu Simon Petrus nggak usah datang ke sana, soalnya bukan Yesus yang sedang disalib tersebut, Ya, melainkan orang yang terkutuk yang udah diganti. Murid-murid Yesus semuanya lari meninggalkan Yesus. Tidak ada Ya, murid betul. Yesus. Sebelum Tidak ada murid Yesus menunggu Yesus bangkit, malah tidak percaya terhadap kebangkitan. Ya sabar, kita baca di Lukas itu tadi bang. Ini lagi di sidang, di depan sidang agama orang-orang Farisi tadi yang abang bilang mulai sekarang, berarti di titik ini udah di sana dia. Berarti orang yang gantikan pada saat dia ngomong itu Yesus itu udah di surga, berarti aku ini adalah SpongeBob. Berarti ya, seharusnya Simon Petrus dan murid-muridnya nggak usah lagi datang ke penyaliban gitu, langsung aja biarin aja dia tewas. Tapi Ya, mereka kan memang malah begitu. Enggak, memang mereka begitu. malah datang ke sana. Mereka datang ke tempat penyaliban itu, dan orang Farisi, mana? orang Yahudi di situ bertanya kepadanya, "Hei, bukankah kamu sampai dia menyangkal 3 kali itu, Bang?" Iya, karena memang yang dilihat itu bukan gurunya, makanya dia sangkal. Ya, maksudnya aku pula, harusnya kita main logika kita di situ, Bang. Iya, Bagaimana kenapa dia semua- menyangkal? Karena itu bukan gurunya. Harusnya logika Anda main. Kau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok 3 kali. Ya memang, karena Yesus sudah tahu aku diganti, dan kau akan menyangkalku karena memang yang kau lihat itu bukan aku. Di box itu, nak, di box itu tempat parfum. Ya Allah. Loh, kenapa jadi Anda menertawakan diri Anda? Sekarang kesimpulannya begini. Hebat Sekarang sekali. kesimpulannya begini.
Orang-orang Kristen sedunia menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Kasihan anak ini. Anjir. Orang-orang sedunia Bisa pula membenarkan gitu ya, karena mengapa Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali itu karena memang betul bukan Yesus. Loh, kan Yesus mengatakan tidak ada orang yang bisa melihat aku. Coba Anda baca Matius 23 nomor 39. Boleh Anda baca? Sebenarnya udah terjawab gitu loh Bang. Yang ku bilang tadi, aku dapat ilham dari Tuhan gitu. Coba baca Matius Harusnya 23 nomor logika kita 39. gitu. Kenapa mereka harusnya kan udah dicemooh, udah ditendang, udah dipaku tangannya sebelum-sebelumnya. Tapi kenapa mereka masih beramai-ramai nengok Yesus yang ngaku Mesias itu tetap disalib gitu? Harusnya udah masuk lalu logika kita di situ juga, dan murid-muridnya juga udah pada berdatangan ke sana semua ramai. Mana dalilnya kalau muridnya percaya kalau gurunya yang disalib? Logika Mana saja dalilnya? itu Bang. Jangan pakai logika, nggak boleh pakai logika, harus pakai akal dalil. Kalau cuman logika Anda jadi Kristen. Sekarang Yesus mengatakan di Matius 23:39, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Sebelum kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apa itu maksudnya? Kau tidak akan melihat aku lagi. Jadi yang dilihat oleh mereka itu siapa? Yesus atau bukan Yesus? Ayo. Sebenarnya kalau di luar Abang memang menelan ayat-ayat Alkitab ini secara mentah-mentah mungkin ya, bisa Ya kita- memang karena sekarang begini, yang menginginkan penyaliban iblis atau Elohim? Jawab dulu. Gimana? Yang menginginkan penyaliban penyaliban terhadap ya, Yesus, iblis lah. iblis. Sekarang yang berjuang ke seluruh dunia untuk orang percaya Yesus disalib itu siapa? Maksudnya harusnya apa yang ku jawab itu? Sekarang kan Anda tahu bahwa yang menginginkan penyaliban adalah iblis. Betul? Betul. Betul kan? Nah, Betul. sekarang orang Kristen mau Yesus disalib atau mau Yesus tidak disalib? Orang Kristen itu setelah kematian Yesus itu adanya. Iya, sekarang yang menerima hadiah penyaliban itu siapa? Dari iblis. Hadiah. Itu bukan Hadiah dong. Lalu apa? Hadiah itu Lalu apa? Lalu keinginan. apa? Apa yang kalian inginkan dari penyaliban ini? Apa? Ya nggak tahu itu ya. Lu. Dalam Sekarang jadi sebagaimana. bingung. Anda sudah menjawab yang menginginkan penyaliban adalah iblis. Nah. Ketika iblis berhasil menyalib Yesus, apa keuntungan bagi Kristen? Iblis berhasil menyalibkan Yesus. Apa Untung keuntungan bagi Kristen? Ketika dia Keuntungannya- berhasil menyalib Kristus. Ya, apa keuntungan bagi? Dosa-dosa kami diselamatkan dari Nah, dosa. berarti iblis berhasil menjanjikan keselamatan kepada kalian dengan menyalib Yesus, betul? Salah. Nah, di mana Tuhan menjanjikan keselamatan dengan membunuh Yesus? Loh, aku bilang salah kok. Ya salah, berarti Tuhan dong yang menjanjikan keselamatan kalau bukan iblis. Rencana iblis itu, dengar dulu Bang ya, biar rapi ya. Rencana iblis Silakan. itu memang Membunuh dia, Yesus. memang dia kan pertama itu kan biar iblis itu apa namanya? Mencobai Yesus gitu. Sembahlah aku terakhirnya, nyala engkau gitu kan, dan sebagainya. Dan sehingga ketika dia, menurut dia, rencana dia untuk menyalibkan Yesus itu berhasil, padahal dalam perencanaan itu ya Bapak di situ memakai rencana iblis tersebut untuk Hai, cara iblis memanipulasi. Di mana Bapak Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar? Dalilnya? nggak ada. Enggak ada. Terus dari mana Anda berbicara Tuhan menggunakan rencana iblis itu untuk menyelamatkan Kristen? Dari mana dasar Anda ngomong gitu? Apa dasarnya? Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, mana dalilnya Tuhan membenarkan orang yang bersalah dengan membunuh orang benar? Mana dalilnya?
Abang ini loncat pertanyaannya itu kemana-mana. Maksudnya itu kita lagi bahas Yesus, tapi mana Tuhan, tentang Tuhan keselamatan. Elohim. Ingat tadi kita membawa Yohanes 12 harus berdasarkan penghatiman itu Tuhan Elohim, perkataan Tuhan Elohim. Tuhan Elohim mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang bersalah. Membunuh Yesus adalah melanggar firman Tuhan. Betul? Betul. Siapa yang mendapatkan keselamatan dengan melanggar firman Tuhan? Orang yang membunuh Yesus itu dia nggak percaya kepada Allah Bapa. Iya, sekarang pertanyaan saya, siapa Tetapi yang ketika mendapatkan kematian Yesus itu, yaitu Yesus membuktikan keselamatan itu ada padanya. Iya, sekarang siapa yang mengatakan kepada Anda Yesus menyelamatkan dengan cara dia dibunuh? Mungkin itu peragu Bang ya. Oke, Boleh gantian kita bertanya Bang? boleh. Silakan. Boleh ya. Ini bukan menghujat Bang, memang logika saja. Aku boleh bertanya ya. Silakan, silakan. Islam ini ada pada abad ke-7 Masehi, abad ke-7, sedangkan kisah-kisah Yesus ini, Matius, Markus, Lukas ini udah ada diberitakan pada abad pertama gitu ya. Kristen itu udah ada di abad pertama. Lalu kenapa kitab-kitab kita ini, kenapa sebagian besarnya itu sama gitu, mirip? Oke, baik, saya ceritakan kepada saudara. Ketika berbicara tentang penyaliban, dalam ajaran agama Islam, penyaliban itu terjadi karena adanya pembangkangan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa. Jadi yang pertama, di zaman abad pertama itu Nabi Isa turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Nabi Isa dalam bahasa Arab, Iso dalam bahasa Aram, Yesua dalam bahasa Ibrani, mengajarkan hikmat Injil kepada kaumnya. Ketika Bani Israel kemudian ingin membunuh, ingin menyalibkan, pencipta langit dan bumi menyelamatkan Nabi Isa. Nah, informasi ini disaksikan oleh pencipta langit dan bumi, karena Tuhan maha melihat, Tuhan maha menyaksikan. Tuhan yang maha melihat menyaksikan itu menyampaikan di abad ke-7 kepada Nabi Muhammad. Jadi informasi yang datang kepada Nabi Muhammad adalah informasi yang akurat dari langit, tidak melakukan penelitian. Sedangkan Bible itu tidak ditulis berdasarkan pewahyuan. Bible Perjanjian Baru itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian terkait dengan apa yang dilakukan Nabi Isa dengan kaumnya, dengan murid-muridnya, dengan sahabat-sahabatnya. Lalu penulisnya menuliskannya dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena kitab-kitab itu akan dipersembahkan untuk kekaisaran Roma, untuk kekaisaran Yunani, untuk orang penguasa pada saat itu. Maka Isa dituliskan dengan nama Isus. Jadi terkait Al-Quranul Karim datang belakangan, tapi yang menjadi informan di sana, sumber informasi di sana adalah pencipta langit dan bumi yang menjadi sumber informasinya. Sedangkan Bible yang datang duluan, sumber informasinya itu adalah kesaksian orang-orang yang tidak dikenal. Jadi kalau ada kesamaan yang Anda temukan, itu karena pencipta langit dan bumi yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang tragedi itu, dan yang dituliskan Bible itu adalah kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang dituliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian orang-orang pada zaman itu. Jadi kalau ada kesamaan, wajar ada kesamaan. Karena menceritakan tragedi yang sama dengan sumber yang berbeda. Silakan. Iya, itu tadi pertanyaanku Bang ya. Ketika Abang bilang itu ilhamnya langsung daripada Allah kepada Nabi Muhammad, seharusnya dong bisa membenarkan Alkitab kami ini memang betul adanya isinya. Karena sebagian besarnya memang sama gitu. Tidak bisa dibenarkan karena kitab Anda itu bukan wahyu. Kitab Anda itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Ya, dikumpulkan. Bahkan dengan setujunya Abang, Allah Tuhannya Abang itu ya. Maaf kalau kita bilang Allah itu sesuai dengan yang dia perintahkan, dan itu udah ada duluan gitu. Udah duluan ada gitu Alkitab yang kami bukukan gitu di abad pertama.
Kitab Anda itu menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan hasil penelitian. Ya, betul. Nah, berarti ada kemungkinan salah nggak kalau penelitian? Is okay, apapun itu. Tetapi Ada kemungkinan nggak salah? tapi kenapa harus ngikut gitu kitabnya? Maksudnya itu kan kayak udah duluan kami, misalnya kan, udah tertulis lah catatannya itu, tapi isinya pun hampir sebesarnya itu sama gitu. Kan saya sudah bilang, yang diceritakan dari dua kitab ini adalah tragedi yang sama, oknum yang sama, peristiwa yang sama, tempat yang sama, kisah yang sama, tetapi sumber berita berbeda, sehingga ada ketidaksamaan dan ada kesamaan. Ya, Sekarang itu kan menurut abang aja itu diberitakan oleh Allah sendiri, sedangkan yang Kristen itu berdasarkan sumber penelitian. lalu Berdasarkan sumber Nabi penelitian, logika kita kok bisa mereka membukukan kitab itu, yang bahkan ada kitab yang akan mengikuti isi ini. Sekarang Nabi Muhammad menerima informasi itu dari mana? Dari Allah, kata bang kan. Iya, berarti akurat pemberiannya karena dari yang maha menyaksikan, yang menyaksikan itulah yang mewahyukan. Secara tidak langsung abang bilang karena isinya pun sama dan diikuti. Bible Anda dituliskan berdasarkan dari hasil penyelidikan, penelitian dari orang-orang yang tidak dikenali. Oke. Kenapa? Saya setuju, cuman kan yang kupertanyakan kan kami duluan gitu loh, sehingga secara tidak langsung Al-Quran ini pun membenarkan Alkitab itu memang betul adanya. Kalau menurut abang memang hasil penelitian dan segalanya, tapi secara tidak langsung isi daripada kitab kami itu pun benar jadinya. Apanya yang benar di Bible? Apanya yang benar di Bible? Orang Kristen aja, orang Kristen aja, maaf nih, orang Kristen aja mati-matian untuk membenarkan Bible, mereka meluruskan arah cerita dengan cara mengoreksi, merevisi setiap saat kitabnya. Bagaimana mau dikatakan benar? Itu kan hasil penyelidikan orang-orang yang ada pada saat itu tentang peristiwa. Nah, kalau ada kesamaan, karena memang menceritakan hal yang sama. Iya. Kalau ada ketidaksamaan, ya kembali kepada akal. Ini yang ditulis berdasarkan saksi yang maha hidup. Ini dituliskan dari kesaksian orang-orang. Ya kami lebih pilih yang logikanya tadi, yang maha hidup. Kita pakai logika kita. Time lapse-nya Kristen itu udah ada di abad pertama gitu. Sedangkan Muslim ke abad 600 setelahnya. Oke, baik. Sekarang begini. Anda baca kitab Anda 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana di tengah-tengahmu dulu tampil nabi-nabi palsu, sekarang juga di tengah-tengah kamu tampil pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Sekarang itu kapan? Abad pertama. Kitab Anda berasal dari mana? Abad pertama. Masa kami harus percaya kepada pengajaran palsu meskipun dia datang di abad pertama? Dan Yesus mewanti-wanti muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu abad pertama, penyesatnya di abad pertama. Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba pada di alis serigala buas. Nah, yang dimaksud di sini siapa? Orang yang datang di abad pertama menemui murid-murid Yesus dan mengaku-ngaku sebagai murid Yesus. Itulah sumber tulisan Bible. Bagaimana kami mau percaya? Sumber tulisan Bible itu diambil dari orang-orang pertama, abang setuju? Bukan orang-orang pertama, kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak dikenali. Apalagi mereka menulis puluhan tahun setelah kejadian. Puluhan tahun setelah kejadian. Ribuan tahun. Sekarang tahun 2000 yang kejadian bukan. Tahun Penulisnya seperti Lukas menuliskan di atas tahun 60. Matius tahun 60. Paulus menulis di tahun 48. Yohanes menulis di tahun 90-an ke atas. Lalu bagaimana caranya kita mau percaya Yesus kejadiannya sekian, tetapi buku itu dikumpulkan berdasarkan kesaksian-kesaksian? Apakah yang bersaksi di tahun 33 ini menghafal kesaksiannya sehingga nanti ketemu di tahun 60, 70, 80, 90 dengan penulis, lalu mereka memberikan kesaksian begini loh, begini loh, begini. Mereka penghafal rupanya. Iya, kami percaya para rasul-rasul dan nabi ini diberikan ilham gitu. Kalau ilham, kenapa melakukan penelitian?
Bukan, mereka nggak melakukan penelitian. Mereka itu dikasih tahu kalau ayat-ayat itu enggak, yang melakukan penelitian ini kan yang menulis Alkitab, sedangkan yang Yes. Matius, Markus dan Lukas ini mereka diberikan ilham, catatlah kejadian-kejadian pada waktu itu ketika Yesus datang gitu. Di mana itu tertulis? Catatlah itu di mana? Lukas melakukan penelitian, Markus melakukan jiplak, salinan, kemudian Matius, Yohanes juga melakukan penelitian dari kesaksian-kesaksian. Paulus menerima 13 kitabnya itu dari makhluk asing, mengaku Yesus tapi bukan manusia. Wahyu ditulis di Pulau Patmos antara tahun 90, ada yang mengatakan sampai tahun 110. Siapa yang datang ke Pulau Patmos? Makanya kitab saudara itu direvisi, diperbaiki, dikoreksi setiap saat. Kalau ada dirasa ini agak lain, ini dirubah lagi, agak lain diperbaiki lagi. Ini perlu ditambal lagi. Seperti itu adanya. Jadi kalau kitab abang itu langsung dari Tuhan. Pencipta langit dan bumi yang mewahyukan kemudian melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu hidup di zaman jahiliyah, tidak mengerti Taurat, tidak mengerti Injil, tidak mengerti bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Suryani, bahasa Yunani, tidak ngerti. Tiba-tiba informasi datang kepadanya dan dia kemudian menghafalkan, menyampaikan, mengajarkan kurang lebih daripada 23 tahun. Oke, logikanya di sini kitab itu sorry ya, saya bukan menghina. Logikanya di sini berarti kitab Al-Qur'an ini adalah dibicarakan oleh satu orang yang bernama Muhammad saja, sedangkan di Alkitab kami itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes pada zaman itu yang memberitakan kejadian yang hampir mirip semua gitu, tentang Yesus, kematian Yesus, tentang orang-orang Farisi itu hampir mirip semua gitu, kesaksian mereka. Sedangkan Saudara, itu cuma satu orang saja. Oke, saudara, sekiranya Hairil Anwar atau Tatang Sutarma hidup di zaman itu dan menulis juga, kalian juga jadikan kitab suci bukunya. Nabi Muhammad, Nabi Musa sendiri memiliki kitab. Tidak ada 2 orang, 3 orang. Nabi Daud sendiri, Salomo sendiri, Yeremia sendiri, Daniel sendiri, Saul sendiri, nggak ada. Cuman di kitabmu banyak orang. Kenapa? Karena mereka adalah pewarta atau wartawan pengumpul berita-berita yang mereka kemudian tuliskan. Ingat, bukan cuma 4 orang yang penulis pada saat itu. Banyak penulis, tapi ditolak oleh gereja tulisan mereka. Karena tidak sesuai dengan ajaran Roma Yunani. Yang sesuai dengan Roma Yunani mereka pakai. Makanya ada disebut kitab kanon, ada disebut kitab apokrifa yang disembunyikan, jangan dipakai. Seperti Filipus, Thomas, Barnabas tidak dipakai karena tidak sesuai dengan amanat gereja. Lalu saya pun ingin bertanya-tanya, kenapa kita harus percaya omongan satu orang tersebut gitu, atas nama Nabi Muhammad? Kenapa harus saya percaya gitu Al-Quran itu? Karena orang saja yang membicarakan. Baik. Sekarang kalau Anda melihat bagaimana seorang Nabi Muhammad bisa menjelaskan sebuah pemberitaan dengan akurat dan benar. Kalau dia ada 2 ataupun 3 ataupun 4 bisa bertentangan. Dan itu bukan sifatnya pewahyuan. Karena Nabi penutup itu cuma seorang. Nabi penutup cuma seorang. Yang datang diutus kepada Bani Israel cuma Yesus. Yang lain bukan. Cuman Musa, yang lain bukan. Daud, yang lain bukan. Satu-satu mereka. Yesuslah satu-satunya manusia yang diutus kepada Bani Israel sebagai Nabi terakhir, Rasul terakhir untuk kaum Bani Israel. Sedangkan penulis-penulis ini adalah wartawan-wartawan yang menceritakan tentang apa yang mereka kumpulkan atas peristiwa Yesus. Yang jadi masalah sekarang, harusnya Yesus menjadi satu-satunya sumber. Yesus yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mana segala firman itu? Siapa sumber? Yesus. Mana segala firman yang Yesus sampaikan? Enggak ada lagi. Ya, seperti yang aku bilang Bang ya, timeline-nya itu kan seperti orang Kristen udah ada kitabnya pada abad pertama gitu kan. Dan sedangkan setelahnya itu baru adanya Al-Quran gitu, sehingga yang memberitakan pun satu orang, dan kami pun gimana mempertanyakan yang bagaimana gitu kan, soalnya duluan ini
Jadi Baik. gini bang, menurut saya kan pada nabi-nabi di Al-Quran itu dia kan kayak beda isinya gitu. Sedangkan nabi-nabi di Alkitab itu juga beda isinya. Sehingga harusnya kita tarik sebuah informasi mana yang benar gitu. Soalnya memang Oke. akan satu hal yang sama tapi kayak berbeda-beda gitu. Oke, baik. Pertanyaannya harusnya begini. Nabi Muhammad penerima firman dan penyampai firman. Sekarang Yesus dan juga penulis-penulis Bible, siapa di antara mereka yang menerima firman dari Elohim? Yesus kan? Berarti Yesus satu-satunya sumber. Yesus satu-satunya sumber. Bukan, Yesus enggak membawa Alkitab bang, dia membawa ajaran gitu. Iya, Yesus. Jadi polanya begini, Bung. Polanya begini. Nabi Muhammad satu-satunya orang yang menerima ilham. Ya. Lalu Nabi Muhammad memberikan kepada sahabat-sahabatnya. Seluruh sahabatnya kemudian menulis. Kenapa cuman satu Al-Quran? Karena seluruh tulisan murid sama semuanya. Maka dibukukan menjadi satu kitab. Sedangkan kalau Yesus, dia satu-satunya sumber penerima firman. Tidak pernah menyampaikan firmannya ke Markus, tidak pernah menyampaikan ke Lukas, tidak pernah ke Matius, tidak pernah ke penulis Yohanes, tidak pernah kepada Paulus. Mereka sibuk masing-masing independen mencatat sesuai dengan selera mereka masing-masing. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada buku Lukas, buku Matius, buku Markus, buku Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Yesus sebagai sumber tidak mengenal buku Anda. Nabi Muhammad satu-satunya sumber memberikan legitimasi kepada sahabat-sahabatnya untuk menghafal dan untuk menuliskan. Oleh karena hafalannya sama, oleh karena tulisannya sama, maka dibukukan cukup satu kitab. Karena semua tulisan murid, semua hafalan murid sama persis. Jadi ngapain banyak kitab? Berbeda dengan Lukas, Markus, Matius. Bahkan Markus tidak kenal kepada penulis Matius. Matius tidak kenal kepada penulis Yohanes. Begitu juga sebaliknya. Mereka tidak saling kenal satu sama yang lain. Karena Yesus bukanlah menjadikan mereka murid-muridnya. Yesus tidak mengenal Lukas. Yesus tidak mengenal Markus. Yesus tidak mengenal Paulus. Mereka para penulis-penulis ini hanya menuliskan puluhan tahun setelah Yesus terangkat dari langit, dari bumi. Iya, Yesus itu nggak membawa kitab, cuman memberikan pengajaran. Dan siapa yang menulis Sama. ini? Nabi Itu Muhammad juga orang-orang begitu. yang diberikan ilham kepada Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad tidak diberi kitab. Jadi Nabi Muhammad menerima firman. jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan. memang Allah tidak memberikan kitab ini, yang artinya Tuhan seharusnya menghendaki gitu. Ketika nggak menghendaki ajaran seperti ini, maka tidak akan keluar namanya Alkitab. Karena Yesus atau Allah pun tidak menolak kitab-kitab ini. Yesus tidak bertemu dengan penulis kitab, apalagi kitabnya. Ya, seharusnya mereka pun kalau menfitnah Yesus itu disalib, harusnya mereka pun dilaknat itu, Matius, Markus itu. Memang dilaknat, memang dilaknat. Tidak ada kejadian seperti itu. Mereka malah Kata siapa? Coba Anda baca ulangan 18 nomor 20-22. Barang siapa yang menuliskan mengatasnamakan namaku tapi tidak pernah aku katakan itu, maka mereka harus dibunuh. Tolong tunjukkan, sabar. Tolong tunjukkan kepada saya siapa dari penulis Bible yang tidak mati mengenaskan. Semua penulis Bible mati mengenaskan semuanya. Tak ada satupun yang tidak. Ada yang digoreng, ada yang diseret, ada yang dipotong lehernya. Semuanya mati mengenaskan. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan, barang siapa yang menuliskan karangan-karangan mengatasnamakan aku yang tidak pernah aku firmankan kepadanya, maka dia akan mati. Mati maksudnya di sana mati dengan sangat mengenaskan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah sekarang sederhananya gini, Yesus satu-satunya manusia yang datang ke tengah kaumnya Bani Israel, menerima firman dari langit dan menyampaikan firman itu kepada muridnya. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Begitu juga Nabi Muhammad. Bedanya, ketika Nabi Muhammad menerima firman, Nabi Muhammad memberikan kepada sahabat, sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Hafalan dan tulisan itu digodok sama mereka, diajarkan, dihafalkan, dituliskan, dihafalkan, sampai kemudian utuh menjadi sebuah kitab. Nah, pertanyaan juga.
Kenapa bisa kita harus mempercayai perkataan Nabi Muhammad? Ini pertanyaanku sebagai Kristen ya. Oke, Sehingga baik. terbuatlah itu apa yang diucapkannya. Baik. Kenapa kita harus percaya masalah legitimasi lah apalah? Baik. Kenapa harus percaya kepada Nabi Muhammad? Karena beliaulah yang menyampaikan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang sampai kepadanya itu mutlak murni sampai detik ini. Tidak ada perubahan satupun. Dan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad di dalamnya tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan saling mendukung pengetahuan teknologi. Itu berkesesuaian dengan isi Al-Quran yang sudah dituliskan 1400 tahun silam. Bagaimana Al-Quran menjelaskan garis edar tata surya, Al-Anbiya ayat 33, dan banyak hal lagi. Langit tidak bertiang, Luqman ayat 10, sidik jari, Al-Qiyamah ayat 3, semua diceritakan. Ada laut yang tidak kemudian menyatu, ada api di bawah lautan, kemudian ada gunung pelangi, bagaimana kemudian angin mengkawinkan tumbuhan. Semua diterangkan dalam Al-Quran dan berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan hari ini. Jadi Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta. Ini pasti petunjuk dari Tuhan. Buktinya apa yang diucapkan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan satu lagi, yang disebut firman Tuhan tidak akan mungkin lebih rendah pengetahuan yang ada di dalamnya daripada kemampuan berpikir manusia. Al-Quran sehebat apapun manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan isinya. Bahkan ketika manusia melakukan penelitian dan menghasilkan hasil penelitian untuk ilmu, ternyata 1400 tahun silam Al-Quran lebih dulu kemudian menjelaskan itu. Bagaimana dengan Bible? Setiap saat direvisi, setiap saat dikoreksi, direvisi, koreksi, revisi, koreksi. Artinya itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Buktinya manusia lebih pintar daripada kitab itu, sehingga kitab itu harus direvisi. Kalau Al-Quran, siapa yang berani merevisinya? Siapa yang mampu kemudian mengoreksinya? Tidak ada. Karena pengetahuan yang ada di dalamnya lebih tinggi dari pengetahuan manusia. Manusia seluruhnya tunduk kepada Quran. Berbeda dengan Bible. Bible tunduk kepada orang-orang yang ada di lembaga Bible. Kalau dia merasa, oh ini sudah kurang pas untuk dipakai, mereka ganti, dirubah lagi, direvisi lagi. Ini sudah tidak pas lagi, dirubah lagi. Setiap saat itu yang terjadi di Bible. Artinya Bible memang bukan firman Tuhan. Karena kenapa? Manusia masa lebih pintar dari Tuhannya? Kalau Al-Quran 1400 tahun silam difirmankan oleh pencipta langit dan bumi, sampai hari ini tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa mengalahkan Al-Quranul Karim. Ilmu pengetahuan yang harus tunduk kepada Al-Quran. Itulah bukti bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad, tetapi perkataan dari pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui, sehingga isinya lebih tinggi pengetahuannya daripada pengetahuan manusia. Itu, Bung. Oke, abang dalam percaya hadis. Percaya? Justru itu kan ketika menurut kata abang Al-Quran itu diperkatakan oleh Nabi Muhammad, lalu disuruh para sahabat-sahabatnya untuk menulisnya. Di detik yang sama pun sahabat-sahabatnya pun menuliskan apa pengajaran-pengajaran tentang Nabi Muhammad tersebut gitu kan. Sehingga yang menurut saya pun menolak kayak gitu. Silakan Anda menolak. Jadi Ya. Anda harus membedakan firman Allah itu Quran, uraian firman Allah itulah hadits. Siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk menguraikan firman-Nya kepada manusia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menguraikan ayat suci Al-Quran ini. Nah, sedangkan hadis inilah hasil dari uraian itu. Di mana legalitas Nabi Muhammad kemudian untuk menjelaskan isi Quran? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Aku wahyukan Al-Quran agar engkau menjelaskan isinya kepada seluruh umat manusia. Nah, penjelasan Al-Quran inilah yang disebut hadits. Ya, ketika yang menyampaikan isi Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad, di satu sisi ada orang yang menuliskan bagaimana Muhammad ketika hidupnya, semasa hidupnya, bagaimana pengajarannya. Seperti dalam hidup saya, menurut saya itu bertolak belakang jadinya, sehingga kita bisa percaya isi Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Ketika seseorang mencatat perjalanan Muhammad itu bagaimana-bagaimananya dan pengajarannya bagaimana-bagaimananya gitu.
Sehingga saya pun menolak. Nabi Menurut saya Muhammad kayak hadis-hadis yang kayak nggak masuk di akal gitu. Contohnya kayak Muhammad membelah bulan. Seharusnya itu kan Nggak masuk jadi akal. viral. nggak masuk akal. Nabi Muhammad belah bulan. Ya, seharusnya itu jadi viral. Dan harusnya pasang surut itu pun harusnya naik gitu. Karena bulan itu mengatur pasang surutnya air laut gitu. Harusnya ada kejadian besar gitu yang terjadi ketika Muhammad membelah bulan dan lain sebagainya. Baik. Banyak pengajaran hadis-hadis yang saya tolak dan Oke. kayak 75 bidadari ada di surga. Kayak gitu. Oke, Ya, kayak baik. belakang menurut saya. Oke. Tapi kalau misalnya di dalam Bible saudara dikatakan bahwasanya langit terbelah, Anda percaya? Boleh abang apa? Soalnya saya belum pernah saya nggak bisa bilang percaya atau enggaknya. Karena kita harus baca konteksnya dulu apa. Sedangkan di hadis yang tadi Enggak, saya bilang langit Muhammad terbelah sendiri. dulu. Langit terbelah. Anda percaya langit terbelah? Langit terbelah. Ya kita baca konteksnya karena saya nggak tahu maksud dari perkataan abang. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ditentang oleh orang-orang yang ada pada zamannya. Wahai Nabi Muhammad, jikalau engkau betul adalah Nabi, apa mukjizatmu? Coba kau belah bulan. Ya, Nabiku berdoa kepada Tuhannya, ya Rabb, orang-orang sini mau lihat bahwa aku ini adalah utusanmu. Mereka menginginkan bulan terbelah. Ya terbelah bulannya. Nabi Muhammad bukan beliau yang membelah bulan. Bulan Nabi pun Muhammad tersambung lagi. Ada nggak? Nabi Muhammad tidak belah bulan. Yang belah bulan itu adalah Allah. Oke, lalu ada nggak? Sama seperti Yesus. Yesus tidak membangkitkan manusia. Yang membangkitkan adalah Allah. Tapi itu mujizat yang Allah berikan kepada Yesus. Jadi yang namanya mujizat itu kemampuan luar biasa yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi kepada nabinya. Bukan nabinya yang melakukan, tapi itu adalah mukjizat yang diberikan Tuhannya. Ya, saya bertanya bang, saksi-saksi yang melihat bulan itu terbelah dan apakah bulan itu tersambung lagi kayak ada nggak? Iya, tersambung kembali dan NASA menemukan bekas terbelahnya bulan itu kan. Coba Anda cari di Google sekarang ini. Sekarang Anda ketik. Ada bukti bahwa jejak bulan pernah terbelah itu ditemukan oleh NASA. Ada. Nah, kalau Anda bertanya, apakah ada saksi? Sejazirah Arab seketika juga, waktu itu juga ketika mereka minta bukti, mereka langsung bersyahadat. Kami bersaksi engkau adalah Nabi, wahai Nabi Muhammad. Persaksikanlah kami beriman kepadamu. Makanya sejazirah Arab beriman kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak dipercayai di tempat kelahiran para nabi. Kristen tidak berkembang di tanah kelahiran para nabi. Kristen berkembang di barat. Kenapa tidak berkembang di tengah-tengah tempat lahirnya para nabi? Karena cerita Kristen itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tapi kalau yang terjadi pada Nabi Muhammad terjadi di TKP. Apa yang diimani oleh orang yang ada di TKP 1400 tahun tidak pernah goyah imannya kepada Nabi Muhammad. Yesus, ada nggak yang percaya kepada dia di Yerusalem ini? Nggak ada. Tidak ada yang percaya kepada dia. Yang percaya hanya di Roma, Vatikan, Belanda, Inggris, Indonesia sebagian. Tetapi di Yerusalem, orang-orang yang mengaku pengikut Yesus sampai di sana diludahin malah. Nabi Muhammad pengikutnya, kalau dia bukan Nabi, sejazirah Arab, waktu yang sangat panjang 1400 tahun silam lamanya. Andai saja Nabi Muhammad itu kemudian tidak memiliki mujizat yang diperlihatkan atau orang-orang di sana tidak percaya, begitu Nabi Muhammad meninggal, orang kembali ke agamanya yang lama. Faktanya, Oke. Aku mungkin PR ku nanti kan nyari apakah benar yang abang bilang bulan terbelah lalu tersambung ada bekasnya. silakan. Emang PR saya. Lalu yang saya masih ragu kenapa tentang penjabaran ini, karena bagaimanapun hadis-hadis yang mencatatkan bagaimana pengajaran Muhammad ini masih saya tolak gitu, menurut saya ya. Sehingga saya pun juga meragukan isi daripada Al-Quran. Itu menurut saya yang orang Kristen ini ya bang ya, bukan. Iya, silakan, tidak apa-apa.
Itu adalah PR saya mungkin ya kan. Dan Iya. sekarang poin kita memang sudah selesai lah menurut saya tentang diskusi kita ini, Bang. Oke, Apakah oke, Abang saudara. mau nambahin lagi? Sudah lah kan? Udah. Karena ini kan kita satu-satu ya. Saya sudah membahas tentang kitab saudara. Boleh. Anda membahas kitab saya, berarti sudah satu-satu. Kalau Oke. kita lanjut lagi, berarti kembali lagi ke pertanyaan berikutnya terkait tema kan. Iya, ya. Nanti kepanjangan lagi, Bang. Oke lah, Bang ya. Bang Zuma, makasih Oke, sip. sudah memberikan saya izin ya, Kak. Sama-sama. Saya minta maaf Baik. kalau ada kata-kata yang salah. Salam toleransi, Bang. Sama. Sama Siap. bangsa Indonesia. Siap, Baik, saudaraku, Bang Zuma. siap. Thank you. Makasih. Hebat. Saya suka dengan anak muda yang mau belajar. Senang kali pun aku. Kalau anak muda mau belajar, tanya jawab, tidak menghujat. Nah, ini tujuan kita memang harus kayak gitu. Jangan yang sama yang lain. Naik-naik, menghujat, menista. Nah, itu tidak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Nanti akan saling menyakiti malah. Kalau kayak tadi ada ini mau belajar, bertanya, dan mau mendengarkan. Itu yang begitu yang kita cari, teman-teman sekalian. Berapa harga like? Halo, semangat maghrib. Mantap. Halo, Halo Bang Suma, selamat sore Bang Suma. sore juga. Wih, Dari mana, Bang? Dari tadi. ya Dari mana? dari apa? Sulawesi. Sulawesi. Iya, Iya. kita bahas Suma ini di tema. Makassar kan di Sulawesi kan di Makassar ya. Iya. Makassar. Makassarnya di mana? Iya. Makassarnya Daerah di bandara. mana? Ya? Dekat bandara. Oh dekat bandara situ. Wih. Siap. Hmm. Oh sering ke Jakarta juga Bang Suma ya. Iya. Kalau di Jakarta di mana Bang? Saya biasanya di ini Casablanca. Casablanca. Iya, di mantap. Kokas. Mhm. Di Kokas itu di Wah, Kokas. judul Yesua Hakim Adil. Wih. Judulnya nggak berubah nih Bang. Iya. Yesua Hakim yang adil, hakim dari segala hakim, raja di atas segala raja, penguasa di Oh, atas iya. segala penguasa. Mantap. Nah, inilah yang Anda akan dihakimi nanti. Yang begini-begini ini yang akan dihakimi karena mengajarkan sesuatu yang Yesus tidak ajarkan. Makanya dihakimi gitu. Ya, bukan Bang Suma, bukan Yesus, Yesua. Ya, Yesua. Iya. Yesua. Biasain menyebut yang benar. Yesua Iya. kan Yesus kan ini nama asing Bang. Iya, Harusnya iya. harusnya Yesua Hakim yang adil. Siap. Karena di Bang kalau nama Yesus itu tidak ada di sorga dia. Nanti kalau kita Siap. teriak-teriak kita sudah dalam sorga kan Bang, baru kita teriak-teriak Yesus. Waduh. Nanti malaikat dengar tuh apalagi kalau Tuhan langsung dengar nama dari mana itu? Bukan nama saya itu terpaksa harus keluar, tereliminasi. Iya benar nih. Nanti dieliminasi dari surga bagaimana tuh? Ya Bang, Apanya itu? dieliminasi karena salah sebut nama. Oh, itu. Iya, Iya. tereliminasi kan? Begitu Bang. Coba itu kan apa? Bang Suma kali nggak nonton kesaksiannya Apa itu? Sudah nonton kesaksiannya Tony enggak? Belum. Disuruh nonton nggak nonton, paling cuma berapa 5 menit kali. Oh ya? Iya,
ketik aja di YouTube. Ketik ada di YouTube judulnya kan. Ya. Kesaksian Daud Tony naik ke surga. Langsung muncul itu. Yang mau nonton ini, pendengar semua yang mau nonton kesaksian Daud Tony, ketik aja di YouTube kesaksian Daud Tony naik ke surga. Kalau mau nonton kesaksiannya silakan ya, yang nonton TikTok ini ketik di baru ketik kesaksian Daud Tony naik ke surga. Nama siapa yang ada di situ yang disebut. Bang Suma, aku mau nanya dong. Ya. Aku mau nanya kan, kalau di Islam, kalau setan itu diciptakan dari apa ya? Setan. Kenapa? Kalau setan itu diciptakan dari apa kalau di Islam? Api. Setan dari api juga. Setan dari api. Kalau malaikat Makanya di neraka itu disebut negeri api atau negeri cahaya. Kalau malaikat dari apa? Cahaya. Kalau malaikat dari cahaya. Iya. Kalau di Kristen beda, Bang. Kalau malaikat itu bukan dari cahaya, Tapi dari cendol. bukan. Jadi? Apa? Yahweh berfirman, jadilah malaikat. Jadilah malaikat. Iya, dari firman dia, bukan dari cahaya. Kalau di Islam setan dari apa? Dari api. Iya. Kalau Kristen beda lagi, Bang. Kalau Kristen itu dari malaikat yang jatuh. Iya, Yang dilemparkan ke bumi kan, yang biasa disebut dengan Lucifer. Lucifer yang dilemparkan ke bumi. Lucifer itu apa? Lucifer itu malaikat jatuh. Lucifer Bintang dulu timur. Bintang Lucifer timur. Iya, bintang timur. Itu iblis. Dulu itu kalau Lucifer itu penghuni surga dulu. Dia Iya, itu maksudku Lucifer itu iblis. ya sudah jadi iblis karena memberontak. Bintang timur kan? Bisa baca Wahyu 22 nomor 16 enggak? Ada apaan di situ? Surga. Banyak orang menikah di surga. Enggak, Bang. Wahyu 22 16. Iya, Wahyu 2. Enggak, Bang. Kalau di kitab kami, Bang, itu banyak kiasan, bukan makna sebenarnya. Jadi berhati-hati kalau kan kayak itu anak domba, pohon ara, itu kiasan, bukan makna sebenarnya. Ini nanti makna, coba aku lihat apa makna sebenarnya apa enggak ya. Coba aku di kitab mana? Wahyu 22 16. Wahyu 22 16. Wahyu 22 ayat 16. 16 aku pakai ILT, Indonesian Literal Translation. Indonesian Literal Translation 3. Ini Wahyu 22 ayat 16 begini bunyinya, Bang Suma. Aku Yesua telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu hal-hal mengenai gereja-gerejaku ini. Akulah Tunas dan keturunan Daud, bintang fajar yang cemerlang. Bintang fajar ya? Iya. Jadi Yesus itu bintang timur. Kalau Lucifer kan bintang timur, ini bintang fajar. Beda, Bang. Fajar di mana? Letaknya di mana fajar? Fajar di itu timur dari atau di barat? Nah, Iya. Bang Suma. Bang Suma,
baca ke seluruh ini namanya Berarti enggak, Yesus mengaku bintang timur. Yesus yang datang di Pulau Patmos enggak. itu adalah bintang timur. Bang Suma perikop enggak begini Bang Suma. Perikopnya di atas ini Yesua akan datang. Jadi Ina Bang Suma ini comot ayat ini Bang Suma. Jangan gitu, Bang. Comot ayat lagi, comot ayat Iya, lagi. Bang Suma ini comot ayat. Aku baca keseluruhan ya dari ayat Boleh, 7. boleh. Dari Boleh. ayat 7 sampai habis ya. Jangan comot ayat dong Bang Suma. Bang Suma nggak boleh begitu Bang Suma. Aku baca keseluruhan ya. Perikotnya di atas Yesus akan datang. Lihatlah aku segera datang. Berbahagialah dia yang memelihara perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Dan aku Yohanes yang melihat dan mendengar hal-hal ini, dan ketika aku mendengar dan melihat, aku tersungkur menyembah di depan kaki malaikat itu yang memperlihatkan hal-hal ini kepadaku. Ayat 9, dan dia berkata kepadaku, awas, jangan, sebab aku adalah sesama hamba denganmu dan saudara-saudaramu para nabi, dan mereka memelihara perkataan-perkataan kitab ini. Menyembahlah kepada Elohim. Elohim di sini Yahweh. Dan dia berkata kepadaku, kamu jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, karena waktunya sudah dekat. Siapa yang bernubuat salah, biarlah dia tetap bernubuat salah. Dan siapa yang bernubuat najis, biarlah dia tetap berbuat najis. Dan siapa yang adil, biarlah dia tetap berbuat adil. Dan siapa yang kudus, biarlah dia tetap dikuduskan. Dan lihatlah, aku akan datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga otoritas mereka akan ada atas pohon kehidupan, dan mereka boleh masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbang. Namun anjing-anjing ada di luar. Panjang banget. Oh ya udah hampir habis. Makanya. Enggak, udah habis nih sampai ayat 20 Ji. Ini udah ayat 15 nih, udah ada ayat 15, sampai ayat 20 Bang. Ini sudah ayat Iya, 15. silakan. Ayat 15. Namun anjing-anjing ada di luar juga para penyihir dan para pesina dan para pembunuh dan para penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai serta berbuat dusta. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu hal-hal mengenai gereja-gerejaku ini. Aku tunas keturunan Daud, bintang fajar yang cemerlang. Dan roh serta mempelai wanita berkata, marilah. Dan dia yang mendengar, biarlah dia berkata, marilah. Dan dia yang haus, biarlah dia datang. Dan dia yang mengingini, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sebab aku bersaksi bersama setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat kita ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepadanya, Elohim akan menambahkan atasnya bencana-bencana yang telah tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Elohim Yahweh akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus, dan apa yang telah tertulis di dalam kitab ini. Dan dia yang mempersaksikan hal-hal ini berkata, benar, aku datang segera, amin, benar, datanglah ya Tuhan Yesua, anugerah Tuhan kita Yesus HaMashiach ada bersama kita, amin. Jadi maksudnya di sini Bang Suma, bukan berarti Yesua itu bintang timur atau Lucifer, bukan. Jadi ini Bang Suma di sini mengartikan salah firman di sini. Dia sendiri yang mengaku, akulah sang bintang timur. Indah, ini Yesus akan datang. Kamu jangan Indah, ini menceritakan tentang kedatangan Yesus HaMashiach kedua kalinya. Dia datang sebagai apa? Datang sebagai bintang timur. Dia datang sebagai bintang timur. Kamu tahu nggak? Yesus itu dari roh. Itu firman yang hidup loh.
Semalam kan aku bilang dia firman yang hidup. Iya, yang Firman datang yang hidup kepada itu- kaumnya Bani Israel, betul. Tapi yang datang di Pulau Patmos ini setelah Yosua itu adalah Yosua yang bintang timur. Di mana Yosua sendiri Bang mengatakan, Semua memang Ya. memang kalau di Bible kami ada dua Yesua. Yesua yang disalib dan Yesua Barnabas. Yesua Barnabas itu yang dilepaskan. Yesua anak Maria pernah enggak sebelum kemudian dia terangkat ke langit mengaku bintang timur? Pernah enggak? Tidak, ayatnya di mana? Tidak pernah. Jadi siapa ini yang mengaku bintang fajar, bintang timur ini siapa? Yang memakai nama Yosua. Bintang timur itu gelar buat Lucifer. Jadi Lucifer memakai nama Yosua. Memang Yosua mengatakan apa? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku, jedor. Gitu bang. Tapi Bang Ari. masa Yesua yang firman yang hidup kamu samakan dengan Lucifer, kan tidak benar itu Bang Suma. Yosua sendiri yang mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepada kalian memakai namaku. Ayatnya di mana, coba aku baca coba. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Matius. Iya deh, aku baca dulu ya. Iya. Matius berapa? 24. Iya, Ayatnya yang nomor 4 kelima. nomor 4 dan 5. Matius 24 ayatnya yang keempat sampai 5. Oke. Di sini berbunyi dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, perhatikanlah jangan seorang pun menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang atas namaku dan mengatakan, akulah Hamasia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini adalah pelajaran bagi Yesua supaya pada nabi-nabi palsu dan rasul-rasul palsu Bang Suma. Oke. Berikutnya Berarti penyesat datang memakai nama Yesus. Iya. Yesua. Iya. Nah, kita kenal di Yesaya 14, iblis mengaku bintang fajar, Helel bin Zakar atau bintang timur. Nah, Iya. ada bintang timur datang memakai nama Yosua. Masalah generasi. Oke, Iya. ini kita pending dulu. Sebentar malam kita lanjut lagi karena mau maghrib. Oke? Iya, sebentar malam. Ya, oke, jam. Oke, Oke. Bang Suma. Siap. Oke, siap. Oke, baik. Makasih ya Bang Ari, nanti ya jumpa Oke, lagi oke. kita ya. Jangan lupa mandi ya. Yo, semangat Oke. sore. Iya. Baik teman-teman sekalian, kita sudahi dulu live kita sore hari ini karena di sini sudah menjelang maghrib. Saya juga mau jumpa dengan saudara kita, saudara Dosma. Beliau ada di Makassar, beliau ingin jumpa, ingin ketemu, ingin sharing-sharing. Ya, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, kita jumpa dalam hal merajut persaudaraan. Bagaimana beliau mengajak untuk mendiskusikan tentang toleransi antar umat beragama. Ya, satu hal yang sangat baik. Kita harus menyambut itu. Dan itu memang sudah pernah kita bicarakan pada saat kami jumpa di Medan, bahwa apa yang ada sekarang ini, Islam Kristen ini harus duduk bersama membahas terkait dengan toleransi agama. Namun saya katakan bahwa kita nggak bisa membatasi orang-orang Kristen untuk membahas agama di sosmed, karena memang ada amanat agung. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu kan amanat agung yang harus terus saudara Kristen galakkan. Begitu juga umat Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, serulah seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kebenaran. Jadi sama-sama kita memiliki misi,
yaitu menyeru kebenaran. Kalau di Kristen, jadikan seluruh bangsa menjadi muridnya Kristus. Jadi itu yang kita ingin bahasakan, kita ingin bicarakan seperti apa polanya. Ya, mudah-mudahan ada hasil yang baik demi untuk kemajuan perdiskusian lintas agama ini. Begitu teman-teman sekalian. Dan ada informasi dari Dinda Fandi sebentar malam yang ngaku-ngaku murtadin dari Makassar, yang kemarin yang kita diskusi sama dia itu nantang lagi tuh mau diskusi, temanya terkait dengan nabi palsu mungkin, karena saya sudah ajukan itu sesuai dengan permintaannya kemarin. Dia mau bahas, tapi ada tapinya teman-teman sekalian, dia minta Bang Suma ke Komalnya. Dan parahnya lagi, bukan dia yang jadi narasumber, tetapi si CP. Dia hanya moderator katanya. Kan aneh. Padahal yang ingin kita patahkan di sini adalah pernyataannya sebagai seorang murtadin. Murtadinnya yang kita ingin jajal kemampuannya. Murtadinnya yang ingin kita kupas, benarkah dia murtadin? Keok di ronde pertama, di sesi pertama, sekarang ngajak lagi tapi ada si CP, Congorpedia. Lucu ya kan. Sudah gitu aku harus di Komalnya. Oh sudahlah, paling di mute, di kick, di mute, di kick gitu. Kayak nggak tahu aja. Apalagi penghujat ya kan. Masih luka memang si CP nih sama aku, masih luka. Pada saat dulu kita sudah janjian head to head, kita tunggu beberapa saat lamanya nggak datang-datang dan mengaku dia sudah ada di bawah padahal nggak ada. Nggak ada teman-teman. Jadi saya sampaikan ke Pandi, kalau ibu itu mau berdiskusi lagi dengan saya, jangan bawa yang lain. CP itu penghujat, ngapain kita diskusi dengan penghujat? Kalau ibu itu masih mau membahas tentang nabi palsu, ya silakan kita hadir di sama seperti semalam kita bahas masing-masing tema ini, masing-masing kita di Komal masing-masing. Jangan nyebrang ke Komal yang lain. Ini malah aku disuruh ke Komalnya, yang datang si Cepot. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita tutup dulu maghrib. Mudah-mudahan nanti pertemuan saya dengan saudara Dasma nggak terlalu lama ya. Dan saya akan batasi supaya jangan terlalu lama. Karena kita ingin diskusi dengan Ibu Murtadin ini. Kalau jadi dia menjawab tantangan saya untuk sesi kedua. Begitu teman-teman. Dijadwalkan jam 19.30 berarti setengah 8 ya. Tunggu. Jam 20.30 setengah 9 untuk waktu Makassar. Seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan dia mengikuti pola kita bahwa masing-masing di Komal. Dan saya tidak ingin si penghujat, saya inginkan dia. Karena kenapa? Dia bawa-bawa kota saya, kota Makassar, dia seret-seret. Murtadin dari Makassar, Muslim dari Makassar, dan seterusnya. Dia harus bertanggungjawabkan Makassarnya itu dibawa-bawa, kan gitu. Padahal belum tentu juga dia orang Makassar. Nah kalau persatuan Makassar ini, komunitas Makassar ini keberatan, kan bisa saja melayangkan surat keberatan ke pemilik channel tersebut, karena Makassar dibawa-bawa, habis itu murtadin. Nah sebenarnya murtad aja, nggak usah bawa-bawa kota gitu, nggak usah bawa suku. Anda mau murtad silakan, nggak usah bawa suku. Apa tujuannya bawa suku coba? Ada apa sukunya dibawa-bawa? Gitu. Oleh karena itu saya bukannya mau si CP, saya maunya dia. Begitu teman-teman. Dukung supaya ibu itu punya nyali, dukung supaya ibu itu punya kemampuan, mentalnya kuat untuk menghadapi Bang Suma sesi kedua. Sekian teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan saya katakan sekali lagi, terkhusus kepada saudara kami non-muslim, kalau ada kata yang menyakitkan, kebenaran yang menyakitkan yang kami sampaikan, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Semua yang kami lakukan itu adalah edukasi semata-mata, karena agama kami mengajarkan untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, katakan yang hak-hak, yang batil-batil. Dan kalau ada kebenaran itu bisa kemudian Anda jadikan sebagai acuan, pelajari Bible,
Setelah Anda pelajari Bible, naik ke sini kita berdiskusi dengan baik. Ingat, toleransi harus terajut dengan baik, bukan hujat menghujat. Demikian. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.